Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alim Thomas Pamungkas dengan NIM 18030012. Sini saya akan membuat ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen peralatan jaringan komputer. Nah, pada ujian kali ini kita akan mensimulasikan beberapa penyerangan terhadap jaringan keamanan jaringan komputer. Yang akan saya simulasikan di sini adalah DHCP attack dan cara penanganannya. DHCP attack-nya adalah DHCP snooping untuk lebih spesifiknya. Untuk membuat simulasi ini kita akan membutuhkan 2 router, 1 switch, dan 6 PC. Pertama kita gunakan dulu routernya yaitu PT router. Lalu switch yang kita gunakan adalah switch 295024. Dan juga kita akan menggunakan 6 PC. Oke, kita langsung saja menghubungkannya dengan kabel straight. Hubungkan juga routernya dengan switch. Hubungkan routernya. Tadi sepertinya routernya ada router yang salah. Itu router PTMT, harusnya router MPT biasa. Kita hubungkan langsung ke F0. Ke F0. Oke, sekarang kita perlu untuk menyeting router dari router 2 yang mana akan menjadi di sini. Saya akan jadikan router yang asli atau untuk penyedia alamat DHCP yang aslinya, sedangkan yang router 3-nya akan menjadi penyedia DHCP yang palsu. Sini kita langsung saja untuk enable routernya, lalu kita konfigurasikan, kita berikan IP, masuk dulu ke interface F0, F0 nya, lalu kita berikan IP address 10.10.10.1 dengan gateway 255.255.255.0. Oke, no shutdown. Jadi untuk IP dari router DHCP yang realnya adalah 10.10.1 dengan gateway 255.255.255.0. Selanjutnya
Selanjutnya kita akan membuat tampungan dari alamat DHCP-nya sendiri. Pertama kita IP DHCP selanjutnya kita mengatur untuk networknya yaitu 10.10.10.0 dengan gateway 25.0. Selanjutnya kita buat untuk default router Oke, kita buat untuk default routernya berarti 10.1. Lalu DNS servernya 10.10.10.20. Oke, untuk full DHCP-nya udah kita buat, sekarang kita exit dulu. Lalu kita pastikan agar sekarang kita pastikan agar alamat dari 10.10.10.1 tidak digunakan dengan perintah IP DHCP excluded address. Dimana 10.1 adalah IP address dari router sendiri, sedangkan satu lagi itu DHCP excluded address untuk 10.10.10.10.10.20 karena menjadi DNS servernya. Oke. Untuk settingan dari routernya yang realnya udah selesai, bentar. Kan lebih bagus kalau saya beri nama untuk routernya. Name. Jadi kita kasih nama router new server. Oke. Untuk router server ini sendiri udah selesai untuk settingannya. Sekarang kita langsung coba aja untuk memberikan alamat DHCP untuk setiap PC. Oke, seperti yang bisa dilihat, alamatnya akan terkonfig sendiri. Setelah kita ubah ke DHCP, alamatnya IP address. Kita bisa cek dari pertama dulu. Untuk yang pertama dia menggunakan 10.10.10.2.
untuk PC 0, lalu PC satunya akan menggunakan 10, 10, 10, 3, PC 2 akan menggunakan 10, 10, 10, 4, PC 1, 10, 10, 10, 3, PC 3 akan menggunakan 10, 10, 10, 5, PC 4 menggunakan 10, 10, 10, 6, dan PC 5 yaitu 10, 10, 7. Nah, karena untuk konfigurasi dari ini kita dari server realnya untuk router DHCP real servernya udah selesai. Sekarang kita coba untuk mengkonfigurasi dari server imposternya sendiri atau server hackernya, routernya. Kita langsung saja ke command line-nya. Oke. Kita beri nama terlebih dahulu agar tidak lupa. Hostname imposter. Selanjutnya kita tentukan IP-nya, interface F0, lalu kita IP, kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1 dan juga gateway-nya yaitu 255.255.255. Oke, IP address yang kita buat, lalu no shutdown. Selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk membuat DHCP pool dari server imposter ini, kita IP DHCP pool bernama tes2. Lalu kita buat network, networknya itu 192.168.10.0. Gateway-nya 255.255.255.0. Oke, lalu default routernya yaitu tadi 192.168.10.1 dan DNS servernya sendiri adalah 192.168.10.20. Nah, exit lagi, kita buat pengekskludan atau yang tidak IP yang tidak bisa dipilih, yaitu untuk IP router sendiri dan juga dari DNS servernya. Berarti kita buat IP DHCP, kita buat 192.168.10.1 dan juga 10.20. Oke, untuk settingan dari router imposternya sekarang sudah selesai. Imposter server sudah selesai. Sekarang kita coba untuk mematikan dan menyalakan lagi apakah ada IP-nya yang ada alamat yang berubah.
Oke, kita lanjutkan untuk pembagian DHCP-nya tadi. Sebelum itu saya ada merubah sedikit untuk pengaturan dari imposter routernya. Saya rubah IP address ke 192.168. Di yang 10-nya saya ganti ke 1, 1.1, 1.0, semuanya. Yang 10-nya pokoknya diganti ke 1. Selanjutnya perubahan itu tidak ada lagi yang dirubah. Untuk pembagian dari IP-nya sendiri, bisa dikatakan untuk pembagiannya random antara DHCP real server atau imposter server yang keambil alamatnya. Untuk yang PC0 keambil dari server imposternya, imposter server. Sedangkan untuk PC1 keambil dari real server, 2 juga real server, 3 masih keambil dari real server, 4 PC4 juga real server, dan PC5 juga real server. Nah, untuk pembagian atau penyerangan dari DHCP ini sendiri, kalau ketika kedua DHCP yang menyala ini bisa dikatakan random. Untuk saya sudah notifikasi beberapa kali. Tapi secara garis besarnya, semisal router 2 atau real server ini kita matikan dan imposter server masih menyala, maka PC akan secara otomatis mendapatkan alamat DHCP dari imposter server, yang mana akan menyebabkannya imposter server bisa melakukan penyewaan alamat terhadap PC yang sedang terkonek ke switch jika router real servernya mati. Nah, itu yang penggunaan attack-nya mungkin sudah dilakukan seperti itu, yang mana sudah terjadi untuk yang PC0 ini, yang mana dia mengambil DHCP dari alamat DHCP dari imposter server. Oke, selanjutnya kita akan memprogram, kita akan memasukkan perintah agar PC-PC ini hanya dapat mengambil alamat DHCP dari real server, bukan dari imposter server. Nah, sekarang kita untuk memulai penanganan atau mitigasinya, maka kita buka di switch-nya, lalu command line. Lalu kita enable switch dan konfigurasi. Dan kita namakan saja switch 1. Lalu IP DHCP IP DHCP snooping. Sekarang kita show IP DHCP snooping. Kita show IP DHCP snooping binding. Nomor banding is 0, 0 berarti selesai. Sekarang kita buatkan untuk mengatur dari port mana aja yang bisa dipercayanya, berarti kita buat pertama kita configure dulu, lalu kita buat IP DHCP snooping. Kita buat ke interface
space F0 untuk router 2 yaitu F107 07. Nah, selanjutnya kita tinggal ketikkan IP DHCP in trust. Exit. Kita tinggal mengatur kembali untuk real servernya, command line. Configure, oke. Lalu kita buat IP DHCP relay information oh. Oke. Sip. Oke, dengan ini seharusnya untuk router real servernya udah. Sekarang kita coba untuk ganti kembali DHCP dari PC 0. Nah, seperti yang terlihat dia terganti kembali ke alamat DHCP dari real server dan tidak menggunakan imposter server. Nah, sekarang kita cek untuk show nah, di sini kita bisa lihat untuk yang mana saja yang dipercaya oleh router sendiri untuk dipercayai bahwa dia bukan snooping gitu ya. Artinya dia bisa dipercaya adalah yang fastret 07, di mana 07 itu sendiri yang mengarah ke router real server. Dengan begitu maka kalau misalnya ini kita reset juga, kita resetkan dulu semuanya. Lalu kita coba IP DHCP ini di atas. Nah, di sini kita bisa lihat yang trusted hanyalah yang untuk fase thread 07 atau ke router, karena sudah kita katakan bahwa pengaturan trustnya hanya untuk dari interface VLAN 1 yaitu F0, interface F0, FA07. Nah, yang gitu maka untuk mitigasi dari DHCP snooping ini telah selesai. Untuk yang selanjutnya mungkin saya akan mencoba untuk memperagakan ARP attack dan mitigasi.
Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian kedua dari tugasnya, yaitu untuk ARP attack. Nah, untuk ARP attack sendiri di sini adalah ARP spoofing, yang semisalnya untuk mempraktekannya kita membutuhkan software bernama Ethercap yang hanya bisa dijalankan di Linux. Karena saya menggunakan Windows, jadi mungkin untuk simulasi attacking-nya akan coba saya jelaskan dengan beberapa gambar saja yang saya ambil dari internet tentang attack untuk ARP spoofing. Oke, pertama kita coba dulu. Semisal topologinya begini. Ada sebuah laptop yang ini adalah laptop dari attackernya atau hackernya. Nah, laptop ini akan melakukan ARP spoofing itu dengan cara dia akan menjalankan nah, dia akan menjalankan software Ethercap ini. Nah, software yang Ethercap ini akan berfungsi untuk mengambil data-data dari hostnya selama kita akan melakukan scan host. Nah, karena ya sudah dengan Linux, jadi saya menggunakan gambar. Nah, setelah host terscan, maka akan muncul beberapa host yang terscan sini. Semisal kita contohkan ke paket tracernya, berarti untuk semisal dari PC0. PC0 sendiri memiliki IP address 10.10.10.2, 10.10.10.2. Nah, itu akan muncul di sini dengan IP address 10.10.2, yaitu yang ini 192.168. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1 munculnya di sini. Nah, jadi hacker atau attacker itu akan memilih semisal eh, yang IP dari korbannya, IP misalnya dari PC0 ini, dipilih dijadikan target 2 dan untuk gateway-nya target 1. Nah, setelah itu akan menjalankan ke langkah selanjutnya. Nah, klik ini apa? Kita hanya perlu memberikan ARP positioning. Lalu tinggal memilih sniff centang yang ini. Lalu, nah, semisal sudah di OK ininya, semisal sudah di OK, maka kita akan misalkan saja ingin nge-ping ya. Kita akan ping ke gateway. Nah, semisal kita telah ping untuk gateway-nya, setelah kita ping, maka ping tersebut nggak akan masuk ke DHCP server atau real server ini, tapi malah kan jika kita cek menggunakan Wireshark, dia akan masuk ke ping itu sendiri, kan dilarikan ke tujuannya itu default gateway-nya tetap sama, cuma MAC address dari default gateway-nya itu MAC address dari laptop hacker ini. Nah, karena itu maka dibuat untuk mitigasinya. Nah, mitigasinya ini kita akan praktekkan pada tracernya saya. Untuk mitigasinya, nah, untuk pingnya tadi, karena host unreachable itu karena saya salah ping tadi, harusnya menuju ke 10.10.10.1 malah ke 192 yang di HCP imposter server. Kalau di ping ke 101 dia akan masuk, dan seperti saya bilang tadi, max pingnya masuknya itu tidak akan masuk ke server, melainkan masuk ke laptop dari penyerang atau hacker ini. Nah, di sini langsung kita untuk penanganannya adalah kita buka untuk switch-nya, lalu kita berikan IP config
inspection ARP inspection bulan 1, lalu kita kasih ke interface FA0 tersambung ke router real servernya adalah 7. Kita atur IP ke IP ARP inspection. Oke. Itu show IP ARP inspection. Nah, sini akan berisi keterangan untuk inspeksi ARP-nya, yang mana akan dilihat jika terjadi kegagalan dari pengiriman MAC dari MAC-nya, maka muncul di sini dan kita akan mengetahui bahwa hacker atau hacking itu akan sudah melakukan penyerangan atau belum, ada penyerangan yang terjadi atau tidak. Nah, mungkin untuk penangkalannya bisa seperti itu saja untuk ARP spoofing-nya. Jadi intinya adalah untuk simulasinya tadi, karena harus menggunakan ke Linux dan saya menggunakan Windows, jadi saya jelaskan seperti dalam gambar tadi, harus menggunakan Ethercap, yang mana di Ethercap akan dipilih IP dari PC korbannya, lalu ketika PC korban tersebut mengirimkan pesan ataupun ping ke mana saja, ke server atau terutama ke server yang mana menjadi target duanya itu, maka ping tersebut atau pesan tersebut akan terkirim secara langsung ke laptop dari hacker atau attacker tersebut. Jika belum kita lakukan penanggulangan atau mitigasi seperti ini, yang mana jika kita sudah membuat untuk inspection ARP inspection-nya, maka kita bisa tahu jika pesan atau ping tadi yang terkirim gagal terkirim atau gagal diterima. Nah, mungkin itu saja untuk ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen peralatan jaringan yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar untuk melakukan attacking penyerangan keamanan jaringan seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.